bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Ku hilala ganubari paniup nadiawan, saitong di pasari-sari nang madiaroakon, nang mamtu tinggil nai pinggol parton dioki lamamban lomonai. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amsal pasal 29 ayat 2. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika jumlah orang benar bertambah dan mereka memiliki jabatan atau duduk di suatu pemerintahan, maka mereka akan memikirkan hal yang baik untuk masyarakat ataupun untuk rakyat. Tetapi ketika orang-orang fasik semakin bertambah dan mereka menduduki jabatan-jabatan yang penting di suatu negara atau bangsa, maka rakyat akan berkeluh kesah karena mereka tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, alangkah pentingnya mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mempedulikan agama, untuk mengikuti peraturan-peraturan ataupun hukum Tuhan. Sehingga ketika mereka semakin besar, semakin lama, mereka akhirnya menduduki jabatan-jabatan penting di suatu bangsa, di suatu lembaga, maka mereka akan menunjukkan yaitu pemerintahan atau kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap masyarakat atau setiap rakyat memperoleh keadilan, memperoleh damai sejahtera ataupun kesejahteraan, akan menghargai agama, menghukum yang jahat dan membela yang benar. Hal ini dikatakan di dalam Amsal ini, Amsal 29 ayat 2. Bagaimana rakyat akan bersukacita karena pemimpin-pemimpinnya hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup yang mengutamakan hukum dan keadilan, belas kasihan kepada rakyat atau mereka yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika pendidikan diabaikan daripada anak-anak, akhirnya mereka tidak mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Suatu saat mereka akan menggantikan para orang tua atau menduduki jabatan di suatu negara, maka rakyat akan dirugikan.
tidak ada yang diuntungkan di sana. Sehingga dikatakan di sini, berkeluh kesahlah rakyat. Bagaimana mereka tidak berkeluh kesah ketika keadilan tidak dijumpai, ketika tidak ada belas kasihan, ketika tidak ada agama, ketika Tuhan tidak ditinggikan. Hal itu akan membuat rakyat berkeluh kesah karena mereka tidak menjumpai apa yang baik, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin yang mempedulikan nasib rakyatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pendidikan di sekolah sangat penting, tetapi adalah lebih penting lagi ketika kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita sejak dini. Dari awal hidup mereka, kita ajarkan hal yang baik dan benar, sehingga mereka menjadi terbiasa akan hal-hal yang baik itu dan dapat menolak hal-hal yang jahat yang mereka jumpai ketika mereka menjadi dewasa. Dan kita akhirnya bisa melihat bagaimana suatu bangsa, suatu negara yang rakyatnya bersukacita karena pemimpin-pemimpin yang telah dipersiapkan sejak masa kecilnya untuk takut akan Tuhan. Dari masa muda mereka kita persiapkan takut akan Tuhan. Barang siapa yang menabur firman Tuhan, mereka akan menuai kehidupan. Kalau kita senantiasa menaburkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, tidak dengan yaitu keputusasaan, tapi terus menerus dengan tekun, mengingatkan mereka, mengajarkan mereka hal-hal yang baik meskipun seringkali kita merasa sepertinya tidak ada buahnya. Tetapi firman Tuhan selalu kita katakan bekerja ketika kita katakan itu, kita ajarkan itu kepada mereka. Bukan kuat kuasa kita, tetapi kuat kuasa Tuhan. Permohonan kita kepadanya, Tuhan biarlah anak-anak saya ini sepanjang hidupnya takut akan Engkau. Sebab apalah artinya seseorang memiliki semua di dunia ini, tetapi ketika jiwanya hilang dan terlempar ke dalam api neraka itu. Tetapi biarlah anak-anak kita semuanya hidup takut akan Tuhan, menjadi berkat di dunia ini, menjadi garam dan terang, dan mereka pun mewarisi kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa bersabar di dalam kelemahan kami. Dan dengan demikianlah Tuhan, kami memohonkan kemurahan-Mu untuk setiap anak-anak kami, agar semuanya takut akan Engkau. Biarlah sepanjang hidup mereka takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka bertumbuh dan akhirnya menjadi dewasa, menduduki jabatan-jabatan yang penting, mereka dapat menjadi berkat, mereka dapat menjadi terang, menjadi garam dunia seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya menjadi berkat bagi keluarganya, terlebih kepada mereka yang dipimpinnya. Dikatakan di dalam firman-Mu, maka rakyat bersukacita ketika orang benar bertambah. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau tolong kami di dalam perjuangan kami, mendidik anak-anak kami untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saitong di pasar